Prediksi pada perdebatan hari ini adalah Dewan ini lebih memilih sekolah menengah yang mengadopsi modal pendidikan klasik daripada modal pendidikan yang progresif. Sebelumnya, perlu diketahui, pendidikan klasik adalah struktur pembelajaran yang jelas dan lebih tersusun, sedangkan pendidikan progresif adalah struktur pendidikan yang menekankan pembelajaran melalui pengalaman siswa-siswi tersebut. Adapun saya mempunyai beberapa poin di bawah ini. A. Pendidikan klasik. 1. Melatih kedisiplinan. Kenapa saya bisa menyimpulkan pendidikan klasik itu bisa melatih kedisiplinan? Karena pendidikan klasik menganut untuk memakai seragam yang sama, memakai atribut yang lengkap, dan harus menaati peraturan yang ada di sekolah. Contohnya upacara. Waktu upacara kita dituntut untuk memakai dasi, memakai seragam, memakai sabuk, dan memakai topi. Dan jika kita tidak melakukan tersebut, kita akan mendapatkan sanksi dari guru. Dan yang kedua, kesiapan mental siswa untuk menghadapi ujian nasional atau ujian internasional. Mereka akan lebih dibimbing oleh guru untuk menghadapi ujian nasional karena pendidikan klasik itu mengajarkan mereka untuk latihan soal dan uji kompetensi, dan dari situlah mereka dapat menyiapkan mental untuk menghadapi ujian nasional ataupun internasional tersebut. Dan yang ketiga adalah menghindari informasi yang tidak valid. Kenapa aku bisa bilang gini? Karena di pendidikan klasik, guru bakal mendampingi siswa bagaimana sih caranya membandingkan, bagaimana sih caranya mencari informasi yang valid ataupun informasi yang tidak valid. Karena tugas guru adalah mendampingi siswa sampai benar-benar siswa itu paham, siswa itu tahu apa sih, gimana sih caranya membandingkan informasi yang valid ataupun tidak. Dan yang B, pendidikan yang progresif. 1. Kurang efisiensi. Kenapa aku bisa bilang pendidikan progresif itu kurang efisiensi? Dalam tanda kutip tenaga guru dan tenaga siswa, karena contohnya nih, ada sebuah kelas yang di dalam kelas itu terdapat 40 siswa, dan di situ cuma terdapat wali kelas satu guru, dan itu sangat tidak efisiensi. Karena kenapa? Guru bakalan tidak dapat mengontrol siswa kalau misalkan siswa rame ataupun ada problem yang lainnya. Guru itu pasti bakal membutuhkan bantuan dari orang lain ataupun dari guru-guru lainnya. Yang kedua, kualitas guru tidak merata. Maaf, di sini agak sensitif, tapi nyatanya di saat ini banyak guru yang masuk ke PNS itu melalui uang ataupun melalui orang dalam, dan itu nyata, itu benar adanya, benar. Dan yang ketiga, kurang menekankan disiplin, karena di pendidikan progresif ini hanya menekankan kreativitas siswa tanpa meningkat kedisiplinan ataupun karakter siswa ataupun leadership dari siswanya tersebut. Mereka hanya memberi tugas, dan mereka hanya membiarkan siswa itu melakukan tugasnya sendiri tanpa mereka harus disiplin, harus memakai ini, dan tidak ada sanksi. Pendidikan klasik tidak membutuhkan biaya yang relatif mahal, karena pendidikan klasik bisa diatasi dengan dana BOS ataupun dana yang lain-lain. Pendidikan klasik justru malah memicu anak untuk semakin mau belajar dan semakin mau meningkatkan kreativitas dirinya sendiri. Dan kalau untuk pendidikan progresif membutuhkan biaya yang sangat lumayan besar untuk praktik, event P5, P8, lain-lain. Karena di pendidikan yang progresif ini pastinya ada banyak sekali kegiatan yang itu memang membutuhkan uang. Contohnya kayak disuruh bikin kerkom, disuruh bikin dari bahan bekas. Nah, bahan bekas itu mereka pasti beli, kayak kardus, karung, ataupun tutup botol, ataupun lem, itu mereka pasti beli. Tapi kalau kerkom dengan pelajaran yang klasik, mereka pasti dapat bimbingan dari guru, ataupun kerkomnya tuh cuma sekedar kayak membuat dialog, membuat cerita, buat puisi, dan lain-lain. Jadi saya sangat setuju dengan mosi ini, bahwa Dewan ini lebih memilih sekolah menengah yang mengadopsi modal pendidikan klasik daripada modal pendidikan progresif, ya karena alasan-alasan yang saya sebutkan di atas tadi. Dan sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.